Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali bersama kami di sini, saya Fian Bas selaku host untuk malam ini. Malam ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sesuatu hal yang selama ini terdengar dari pelosok tentang kehidupan, yaitu Adat Tuho. Festival Adat Tuho kali ini adalah perayaan yang keempat dilaksanakan di Kecamatan Ulu Manda. Sebuah perayaan budaya yang bukan hanya menghadirkan atraksi tradisional, tetapi menjadi ruang hidup untuk menyelami makna daur kehidupan, proses yang menghubungkan manusia dengan alam, leluhur, dan nilai-nilai kearifan lokal. Adat Tuho, nafas budaya, siklus kehidupan, tradisi yang menjaga harmoni manusia, leluhur, dan alam. Kali ini saya bersama dengan narasumber saya yang sangat luar biasa. Di sebelah kiri saya ada Bang Muhammad Irfan Ulman, SPD MSI. Apa kabar Bang Irfan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, di samping Bang Irfan ada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jamaan MSI, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene. Selamat malam Pak Kadis, apa kabar? Malam. Alhamdulillah baik juga. Dan di ujung sana, ini adalah salah seorang tokoh dari Kecamatan Ulu Manda, pendiri Forum Studi Pengembangan Budaya Adat Tuho. Kami hormati Insinyur Bapak Haji Basri Ibrahim. Apa kabar malam ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Rupanya malam ini ketiga narasumber kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita akan berbincang tentang Adat Tuho yang lebih jauh lagi. Saya akan langsung menuju ke semuanya, untuk semua. Mulai ke Bang Irfan. Apa kesan pribadi Anda terhadap tradisi Adat Tuho? Baik dari sisi pengalaman maupun makna emosionalnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan yang menarik saya pikir terkait dengan Adat Tuho, oleh sebab saya secara pribadi adalah asli dari Ulu Manda yang berupaya terus menjadikan dasar tindakan kami di dalam mengarungi kehidupan untuk menanamkan nilai-nilai Adat Tuho dalam keseharian. Ya, tentu itu adalah hal yang sangat sulit untuk kita terus menjaga, tetapi kita terus berupaya bagaimana kemudian kita bisa menjadikan Adat Tuho menjadi dasar tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu juga selama saya studi, kebetulan saya mengambil jurusan sosiologi yang fokus pada sosiologi kebudayaan. Saya juga pernah riset ya terkait dengan Adat Tuho. Oleh karena itu sampai hari ini banyak berdiskusi terkait dengan budaya-budaya yang ada di pegunungan, khususnya yang ada di Kecamatan Ulu Manda. Seperti itu Pak. Oh ya, luar biasa. Baik, saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, kira-kira jika harus mendeskripsikan tentang Adat Tuho dalam satu kata, kata apa yang Pak Kadis akan pilih dan mengapa memilih kata tersebut? Satu kata buat Adat Tuho ini adalah pemberdayaan. Memilihnya kata pemberdayaan karena satu, seperti yang sampaikan Pak Irfan, filosofinya ini adalah nilai. Ya. Kemudian tentu nilai itu akan memberikan supporting untuk tujuan kehidupan masyarakat itu sendiri secara luas. Ya. Jadi saya mengatakan bahwa festival Adat Tuho Iya. itu adalah sebuah wadah pemberdayaan, nilai dan prakteknya. Kalau bisa saya tambahkan, Ya. saya sangat pegang prinsip yang senantiasa dikemukakan oleh banyak pakar, antara lain seperti Marcus Garvey, seorang budayawan. Dia mengatakan bahwa
of people without a knowledge of their past history, culture, origin and culture is like a tree without roots. Disitulah ruhnya bahwa seseorang yang tidak punya pengetahuan dan pijakan tentang sejarah masa lalu, Iya. asal usul dan budaya, seperti sebuah pohon yang tidak punya akar. Betul. Oleh karena itu saya memilih satu kata buat adat Tuho adalah pemberdayaan. Pemberdayaan. Berarti satu kata untuk adat Tuho, pemberdayaan dari Pak Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene. Saya menuju ke Bapak Insinyur Haji Ibrahim. Menurut Bapak, apa esensi filosofis yang menjadi inti dari ritual adat Tuho ini, Pak? Kira-kira bagaimana? Iya, sebetulnya kalau bicara tentang filosofi atau esensi dari adat Tuho sendiri itu, dia berawal dari satu tindakan, di mana tindakan itu meletakkan kondisi manusia pada sisi kemanusiaan. Sehingga di adat Tuho itu kita kenal itu menumbuhkan satu sikap tentang kebersamaan dalam tindakan apapun yang kita lakukan, ya, pada semua sisi dalam kehidupan keseharian kita. Apakah dia pada perkara menjaga alam atau bertani, atau pada persoalan menyambung hubungan silaturahmi dalam proses perkawinan atau pernikahan, atau pada perkara persoalan kematian atau persoalan hukum yang berlaku dalam masyarakat, ya. Jadi adat Tuho sebetulnya ini hadir di tengah-tengah masyarakat itu, kembali saya katakan bahwa meletakkan prinsip kemanusiaan terhadap seluruh komunitas yang ada di muka bumi ini sebetulnya, ya. Jadi kalau di Ulu Manda ini yang memegang teguh prinsip adat Tuho ini, kita mencoba merilis ulang itu sejak tahun 2002 sebetulnya. Kendati pun dalam skala kecil-kecil itu kita mencoba mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat itu untuk melakukan perbincangan terkait dengan ini adat Tuho sebetulnya ini apa sebetulnya. Iya. Apakah ini hanya sebatas kalimat kita mengatakan bahwa ini adat Tuho, ataukah misalnya ada persoalan esensi dasar yang terkandung di dalam adat Tuho itu. Kegiatan pertama yang kita lakukan itu, yang kita kasih tema pada saat itu adalah revitalisasi adat Tuho. Merevital ulang kembali terhadap kebiasaan-kebiasaan yang relevan dengan perkembangan zaman kekinian. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak cocok atau tidak ada relevansinya dengan perkembangan hari ini, kita perlahan-lahan kita tinggalkan dan hanya menjadi sebuah kekayaan budaya saja. Iya. Ya, kemudian tradisi yang masih relevan perkembangan zaman kekinian ini terus kita pupuk dan kita perkaya dalam rangka menyatukan dan mempersatukan kita di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Kira-kira seperti itu. Berarti ini terkait juga, Pak, ya, dengan makna Sikalemoi yang ada di Ulu Manda tentang kehidupannya, Pak. Jadi menurut penjelasan dari Pak Insinyur Basri tadi, bahwa ada 4 siklus, yaitu mungkin saya bisa jabarkan, Pak, Saka Pampojangan, Saka Pariama, Panda Tomate, dan yang terakhir apa, Pak? Yang terakhir itu Repuang Ulu Rendang Taloto. Iya, luar biasa. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ada 4 siklus kehidupan yang seperti yang dijelaskan tadi tentang adat Tuho ini. Saya kembali ke Bang Irfan. Menurut Bang Irfan, bagaimana cara menyampaikan filosofi adat yang kompleks ini kepada generasi muda? Ini tentu kita berharap tidak akan kehilangan makna dari adat Tuho itu. Gimana? Terima kasih, pertanyaan yang menarik saya kira. Oleh karena
hari ini hampir teman-teman jika berdiskusi bersepakat bahwa generasi ini mulai kehilangan identitas. Ya. Oleh karena itu perlu kita memikirkan apa giat sehingga identitas mereka itu terinternalisasi kembali di dalam kesehariannya. Nah, tentu perlu ada strategi-strategi khusus di dalam jika kita membaca Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang di dalamnya menyebutkan pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan. Nah, tentu berujuk dari situ maka bagaimana kita meramu sebuah konsep sehingga generasi kita ini lebih bisa menangkap atau menyenangi objek-objek kebudayaan yang kita sajikan. Salah satunya misalnya di dalam event kali ini kita mencoba mengajak anak-anak muda, mahasiswa untuk diberikan sebuah konsep catatan untuk dibuat dalam karya tarian kolosal. Ya, moga-moga di dalam tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Haji Basri Ibrahim terkait dengan 4 unsur dasar adat Tuho itu dapat terinternalisasi dalam dirinya nilai-nilai yang terkandung di dalam 4 unsur itu. Itu adalah salah satu saya pikir menjadi strategi kita untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan apapun yang ada di tempat kita, bagaimana agar generasi bisa lebih senang dan lain seterusnya. Kira-kira seperti itu. Sebelum saya ke Pak Kadi, saya mau kembali dulu ke Pak Basri terkait dengan kehilangan identitas. Menurut Bapak, kira-kira apa ada aspek nilai yang hampir punah dan perlu untuk segera direvitalisasi di adat Tuho ini, Pak? Iya. Kita menyadari betul bahwa perkembangan hari ini sangat pesat perkembangannya, terutama pada sisi era digitalisasi yang kita sudah bisa mengakses banyak informasi dari dunia luar. Nah, kalau tidak dari sekarang kita melakukan proteksi terhadap budaya-budaya lokal kita, maka nanti ke depan ini kita akan kehilangan arah atau kehilangan identitas seperti yang disampaikan tadi. Oleh karena itu, kegiatan adat Tuho ini hadir sebetulnya dalam rangka memproteksi anak-anak muda kita, generasi-generasi akan datang, agar dia bisa lebih memahami tentang budayanya sendiri ketimbang daripada budaya dari luar, ya. Dari luar yang diakses melalui banyak media. Iya. Nah, sebetulnya kenapa harus kita lakukan untuk melakukan memproteksi ini? Oleh karena hampir kebanyakan anak kita ini sudah tidak mencintai lagi dengan budayanya sendiri. Anggap saja misalnya bahasa lokal. Iya. Dia lebih senang menggunakan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Padahal ada bahasa di satu sisi ada bahasa kita yang lebih merekatkan kita antara satu dengan yang lain, dimanapun kita berada. Betul sekali. Begitu juga pada akhlak kita yang dalam kalau dalam kemendaran kita ini ada namanya sipakatau. Nah, ini hampir menjadi hilang. Kenapa menjadi hilang? Oleh karena dia sudah tidak memahami lain tata keramanya itu sendiri. Iya. Nah, kalau generasi muda itu kehilangan tata kerama, maka sudah selesai kita. Sudah tidak ada yang bisa dibanggakan. Nah, tata kerama itu dibangun berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang terbangun sejak dulu sampai hari ini. Bagaimana kita bersikap sama orang tua, bagaimana kita melakukan terhadap penghormatan terhadap yang lebih tua daripada kita. Kendati pun sebetulnya kita cerdas, kita jenius, dan kita hebat dan lain sebagainya, akan tetapi ada hierarki kita yang harus memang kita pahami bahwa ada unsur-unsur yang tidak bisa kita abaikan di situ. Apa itu unsur sipakatau? Nah, kalau kita kehilangan unsur sipakatau, maka yang disebutkan tadi itu sikalimu itu hilang. Oh iya. Kita tidak sikalimu pada orang ini. Karena kenapa? Karena sudah saya hilang, merasa hebat. Betul. Dia merasa tersisih. Berarti ego, Pak ya. Ego yang sudah muncul rasa ego. Jadi akhirnya hilang sikalimu semuanya. Hilang sikalimunya. Jadi jangan kira kita merasa hebat, kita ego. Oh, benar sekali. Sikalimu jadi kita jadi berantakan. Betul sekali, Pak. Jadi menurut saya di Ulu Manda tidak ada sesuatu hal yang
tidak ada jalan keluar. Semua ada jalan keluar. Itulah makna sebenarnya dari Sikalemon. Saya mau kembali ke Pak Kadis. Menurut Pak Kadis ini bagaimana pemahaman pemerintah terhadap nilai filosofi adat Tuho ini? Apakah mempengaruhi kebijakan dari pelestarian kebudayaan yang ada di Kabupaten Majene? Iya. Jadi kalau berbicara tentang kebijakan pemerintah terkait dengan kebudayaan, tentu patron dan dasarnya adalah sesuai dengan regulasi pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, ini sudah sangat membantu pemerintah dengan adanya ide revitalisasi dalam bentuk festival adat Tuho yang sudah berlangsung beberapa tahun dan secara tercatat sudah keempat kalinya untuk secara resmi, walaupun sebelumnya ada tahapan-tahapan sebelumnya yang merupakan suatu rintisan. Cikal bakal, Pak. Ya, cikal bakal. Ya. Nah, jadi ini sangat menjadi momentum penting di dalam pemajuan kebudayaan dengan adanya yang dari bottom up dari masyarakat tentang festival adat Tuho. Karena di sini nanti kita pemerintah tentu selain pembinaan tentu ya, karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Basri, Pak Irfan, bahwa ada ancaman tergerusnya sebuah nilai yang sangat kita sakralkan di masa lalu di dalam adat Tuho, dan pemerintah hadir di sini di dalam rangka kembali untuk merevitalisasi itu, nilai-nilai itu untuk kembali kita aktualisasikan di dalam kehidupan. Kemudian selain itu juga pemerintah juga tentu akan konsen dalam hal pemanfaatan penting supaya itu nilai ini dia bisa memberikan manfaat ya, dalam baik itu menunjang ekonominya maupun menunjang eksistensi dalam bentuk pembinaan karakter di generasi muda kita terutama. Saya kira di situ hadirnya kita. Oh iya, luar biasa. Berarti memang dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Majene tetap akan hadir dan tetap akan mensupport apapun kegiatan dilaksanakan dalam adat Tuho ini. Itu penjelasan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten. Saya tambahkan sedikit bahwa satu hal mulai dari awal hingga saat ini kolaborasi pemerintah itu dengan komunitas dan stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan festival adat Tuho itu selalu seiring sejalan. Betul sekali. Ada sinergi, Pak. Ada sinergi dan saling melengkapi, saya kira. Iya, luar biasa. Saya kembali ke Bang Irfan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bang Irfan selama ini sudah menjadi inisiator dari pelaksanaan adat Tuho ini. Kira-kira bagaimana Anda merancang untuk pelaksanaan adat Tuho yang keempat tahun 2025 ini agar lebih bukan hanya sekedar pertunjukan saja. Jadi ada sesuatu hal yang ingin bisa ditonjolkan dan ditampilkan. Jadi bukan semata pertunjukan. Kira-kira bagaimana Bang Irfan merancang kegiatannya? Terima kasih. Pertama mungkin rasanya sangat senang juga malam ini sebab saya bisa hadir bersama guru saya, Pak Haji Basri Ibrahim. Dulu saya di SD itu Pak Pian. Ya. Dia itu di tahun 2002 saya melihat persis itu bagaimana Pak Haji itu menjelaskan terkait dengan nilai adat Tuho. Dan barangkali itu yang mempengaruhi sehingga tertanam dalam pikiran saya bahwa oh ternyata kita punya kebudayaan seperti ini di daerah Ulu Manda. Mungkin itulah salah satu pengaruhnya sehingga hingga hari ini saya agak konsen ke situ. Nah, terkait dengan perancangan, kalau saya meminjam bahasanya salah satu mantan pejabat di di provinsi, hari ini pun juga sebagai kepala adat di
Ulu Manda yang disebut dengan Tomakaka, bahwa DNA kebudayaan itu salah satunya adalah gotong royong. Ya. Nah, tentu di dalam menghasilkan sebuah karya-karya yang bagus, saya pikir ya, itu tidak bisa lahir kalau mainnya individu. Itu akan terlahir sebuah mahakarya jika banyak orang yang memikirkan. Sehingga kembali itu tadi, kenapa festival ini bisa berkelanjutan dan selalu memiliki daya tarik tersendiri, karena ya tentu tadi kami juga dibersamai oleh beberapa budayawan yang saya pikir di Sulawesi Barat ini cukup terkenal. Ada Pak Ridwan Alimuddin yang juga menjadi kurator kami, ya, yang mencoba menerjemahkan beberapa konsep terkait dengan adat Tuho untuk kita ramu menjadi sebuah event yang disebut dengan festival. Begitupun juga dengan atas bimbingan dari Pak Basri Ibrahim yang setiap saat, ya hampir setiap saat kalau kita mulai meramu, kami selalu meminta petunjuk kira-kira gimana arah ke depan sehingga di dalam pengembangan budaya adat Tuho ini bisa terus lestari dan menjadi kebanggaan Nusantara. Kira-kira seperti itu, Pak. Pertanyaan saya sebenarnya belum sampai terjawab ini. Saya masih penasaran. Karena saya berpikir selama ini kan adat Tuho, festival adat Tuho itu identik dengan sesuatu hal pertunjukan. Sekarang saya yang butuhkan untuk 2025 ini inovasi apa gitu loh yang ingin ditampilkan sehingga adat Tuho 2025 ini sudah berbeda tentunya dengan adat Tuho yang sebelum-sebelumnya. Baik, terima kasih ya. Untuk di adat Tuho tahun 2025 sebelumnya itu kan kita laksanakan di Taman Budaya dan Museum Sulawesi Barat. Ya. Yang mengusung tema terkait dengan ketahanan pangan. Di dalam unsur adat Tuho tadi yang dijelaskan, salah satunya adalah Saka Pariama atau aturan terkait dengan pertanian, kira-kira begitu. Nah, kenapa kita angkat Saka Pariama itu? Rupa-rupanya pada saat kita riset bahwa di dalam Saka Pariama itu syarat sekali akan nilai-nilai. Masyarakat Ulu Manda itu yang memegang adat Tuho itu di dalam pertaniannya menganggap misalnya salah satu padi tumbuhan itu dianggap sebagai saudaranya sendiri. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita menelisik kembali ke pertanian, rupanya banyak ditemukan sudah tidak terlalu banyak hasil yang melimpah, tidak seperti yang dulu. Sehingga kita angkat kearifan lokal di dalam menjaga ketahanan pangan. Nah, kita berharap nilai-nilai itu bisa tumbuh. Nah, untuk kali ini yang menarik Pak Pian, iya, inovasinya yang 2025. Kita mencoba menggabungkan budaya digital dengan nilai-nilai adat Tuho. Saya juga melalui kesempatan ini mengajak kawan-kawan, mari kita hadir nanti menyaksikan Festival Adat Tuho tahun 2025 sebab di sana akan hadir berbagai macam pengembangan kebudayaan baik itu di dalam digital maupun melalui lighting dan lain sebagainya. Mereka akan hadir untuk barangkali di Majene pun akan baru kali itu akan ditampilkan seperti apa budaya digital itu. Oh, berarti akan perlu dicatat dan diingat bahwa akan ada penampilan spektakuler. Seperti itu ya? Seperti itu, ya. Oh iya, itulah yang saya tunggu. Ya. Jadi ada inovasi gitu. Jadi nggak statis. Jadi dari tahun ke tahun tentu ada sesuatu hal yang harus ditampilkan lebih. Ada perubahan. Iya, betul sekali. Kawan-kawan itu akan menampilkan bagaimana itu video mapping dikaitkan dengan adat Tuho. Iya. Kawan-kawan itu akan mengaitkan lighting, bagaimana berhubungan dengan alam, semuanya itu akan hadir di event. Akan hadir pada event. Itu yang saya tunggu luar biasa. Saya kembali ke Pak Kades. Di sini kan ada peran pemerintah tentunya dalam mendukung agar proses revitalisasi ini berjalan sesuai dengan norma adat. Bagaimana peran pemerintah dalam hal ini, Pak? Iya. Jadi penting sekali untuk mengangkat nilai di dalam memberikan spirit bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Majelis pada umumnya untuk mengangkat itu nilai. Jadi kalau ranah pemerintah ya tentu dengan aturan-aturan, regulasi. Ini kita sudah punya perda
tentang kelembagaan, lembaga budaya, lembaga adat. Dan itu sudah tahun ini sudah kita bisa memfasilitasi 3 lembaga adat yang sudah mendapatkan keputusan bupati sesuai amanah Perda, yaitu adat Adolang, Komunitas Adat Adolang, kemudian Komunitas Adat Limboro Rambu-Rambu, kemudian yang di Sendana satu saya tiba-tiba lupa. Putada. Ya, itu. Nah, kedepannya tentunya, dan ini sementara digarap juga untuk Ulu Manda sebagai satu entitas adat yang kami nilai sangat besar. Betul. Bukan hanya besar juga dari segi wilayahnya, tetapi juga besar dari segi nilainya. Karena kalau kita runut, kelihatannya adat Tuho ini kayaknya memang mewarnai seluruh komunitas-komunitas adat yang ada di yang lain, adat yang lainnya. Kayaknya mengalirnya from highland dari to hulu seashore, ya. dari ke muara, dari kayak begitu ya. Mengalirnya seperti itu kalau kami. Jadi kita memang harus menunggu aliran. Betul, Pak. Aliran kehidupan dari atas hulu, dari hulu turun ke bawah. Ya. Satu hal yang saya ingin sebelum saya lupa, bahwa ada mimpi pemerintah dalam hal ini mengangkat nilai-nilai budaya, termasuk yang adat Tuho yang kita bicarakan saat ini, untuk menjadi konsumsi publik bukan hanya orang Mandar yang ada di Mandar, tetapi juga orang Mandar yang ada di luar Mandar. Maka ajang ini ke depan sejatinya bisa menjadi sebuah wadah yang sangat produktif untuk menjadi tempatnya silaturahmi. Kalau boleh dikatakan, boleh dibuatkan semacam rindu nilai Mandar, nilai adat Tuho yang nanti menyebabkan orang-orang di luar Mandar akan kembali ke sini untuk menggunakan kesempatan di mana nantinya impian kita ini bahwa pada saat adat Tuho dilaksanakan, mereka akan kembali ke sini, kembali ke Mandar, kembali ke Ulu Manda untuk menyaksikan itu dan sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai yang mungkin selama ini mereka rindukan di luar sana. Itu akan, karena kami ini juga mengurusi pariwisata, maka itu akan menjadi satu segmen yang menarik untuk mendatangkan mereka sebagai kunjungan wisatawan. Dan tentunya akan ada multiplier effect dari produk-produk unggulan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga terjadi keterpaduan, terjadi sustainable di dalamnya, sehingga terbangun sebuah pola yang bisa mengarah kepada ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat kita. Itu impiannya. Luar biasa. Tadi saya sudah sangat mendengar dengan jelas bagaimana penjelasan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene. Sepertinya beliau sangat paham tentang kehidupan di Ulu Manda. Bahkan mungkin beliau lebih paham daripada orang Ulu Manda yang sebenarnya. Menurut kacamata Bapak, selaku orang pemerhati di sini, pemerhati dari Ulu Manda dan pemerhati dari adat Tuho, bagaimana, seberapa besar sebenarnya ini keterlibatan masyarakat Ulu Manda dalam setiap tahapan persiapan festival ini, Pak? Iya. Kalau terkait peran dan partisipasi, kontribusi, memang kami melihatnya kalau dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintah, saya kira besar Pak, sana. Dan itu patut kita ajungi jempol, patut kita apresiasi selaku pemerintah, bahwa ini sudah ada kesadaran timbul dari masyarakat di bawah, ya. Dan lebih-lebih tahun ini sudah keterlibatan generasi muda dengan trennya digitalisasi sudah mulai mau masuk, dan saya kira ini penting untuk akan membuat event ini akan semakin eksis nanti ke depannya. Ada satu hal yang
karena terjadi dengan peran pemerintah. Kalau di Undang-Undang Kepariwisataan itu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, karena kami juga mengurusi ini, jadi timbal baliknya kebudayaan akan menjadi modal utama untuk pengembangan kepariwisataan sebagai bentuk pemanfaatan nilai budaya yang ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Pengujian Budaya. Di sana dijelaskan bahwa urusan kepariwisataan itu ada 3, yaitu berurusan dengan rekreasi, pengembangan pribadi, dan keunikan. Ya, paling tidak dari 3 kriteria ini, ya, jarang ada sebuah objek yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata yang memiliki 2 ini, keunikan dan pengembangan pribadi. Kenapa ada pengembangan pribadi? Karena ada nilai di situ yang menjadi spirit yang harus dimunculkan di dalam kehidupan masyarakat. Uniknya karena ternyata keunikannya ini karena sudah menjadi nilai yang sejak dulu dipegang teguh oleh masyarakat. Ya, yang saya istilahkan tadi mengalirnya dari ketinggian ke dataran rendah sampai pesisir. Jadi inilah yang saya anggap sebagai sesuatu yang harus oleh pemerintah tentunya mestinya impinya kita itu nanti akan menjadi sesuatu yang sangat besar di dalam mencapai visi misi program pemerintah yang sesungguhnya. Iya, seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Iya. Tadi saya ke Pak Basri, Pak. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Majene bahwa ada keunikan, ada pengembangan pribadi, Pak. Menurut Bapak di sini bagaimana melihat potensi riset kebudayaan ini yang akan lahir dari festival Adak Tuho yang akan kita laksanakan ini, Pak? Ya. Iya. Saya cuma mau bercerita seperti ini. Ya. Jauh-jauh hari memang kita telah memikirkan bagaimana kehidupan orang dulu, yang sudah berkarakter dan sudah bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Orang-orang dulu belum ada komputer, belum ada digitalisasi, belum ada mobil dan lain sebagainya. Ternyata yang membuat mereka ada ikatan, yang merekatkan mereka itu adalah kebiasaan. Yang terakhir ini yang kita perbincangkan yang disebut dengan adat tuho. Kebiasaan yang hidup, kebiasaan yang terus tumbuh di masyarakat itu yang menggiring mereka untuk tetap berada pada kebersamaan. Ya. Jadi yang kita harapkan sebetulnya dari adat tuho ini adalah bagaimana adat tuho lahir ini kemudian dia mampu menjaga berbagai macam potensi, termasuk potensi konflik dalam masyarakat itu. Ya. Kalau ada perkelahian, adat tuho itu hadir di sana untuk melakukan menjaga agar tidak lagi terjadi konflik internal, konflik di masyarakat dan lain sebagainya. Ada perseteruan pilkada tidak perlu ke polisi. Ada perseteruan di masyarakat yang pembagian tanah, yang melibatkan banyak orang, sengketa tanah dan lain sebagainya. Tidak perlu ke polisi. Itu bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan di, Pak, ya, di sana. Adat tuho. Dengan konsep adat tuho itu. Dengan konsep adat tuho itu. Karena itu tadi kita bercermin, kita mengambil pelajaran pada masa-masa silam. Masa lalu bisa mengatasi berbagai permasalahan itu tanpa ada polisi, tanpa kehadirannya tentara, tanpa kehadirannya pemerintah yang kita kenal hari ini. Tapi persoalan itu bisa selesai. Siapa yang selesaikan? Kebiasaannya itu. Apa itu kebiasaannya? Ada di adat tuho. Berarti ada kebiasaan yang memang sudah tumbuh dari dulu, Pak, ya. Dan ini yang harus tetap dijaga. Saya kembali, Pak. Menurut penjelasan Bapak tadi tentang kebiasaan. Sekarang, apakah ada ancaman komersialisasi yang bisa merusak makna budaya, dan ini bagaimana cara mengantisipasinya, Pak? Ya, jadi salah satu bentuk kegiatan-kegiatan hari ini yang terus digagas dan dikembangkan, dikemas lebih besar, lebih modern seperti ini. Ya. Itu adalah salah satu diantaranya mempersiapkan itu. Ya, kita mempersiapkan itu
agar budaya-budaya yang luar masuk di daerah kita yang akan merusak, yang akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita bina, yang tumbuh di masyarakat itu, kita memang perkenalkan pada generasi-generasi kita hari ini. Ya, jangan sampai ada budaya asing yang masuk, Ya, kemudian betul, Pak. merusak kehidupan kita yang awalnya baik-baik saja, kemudian ada budaya luar yang masuk, kemudian budaya kita tinggalkan. Di satu sisi budaya kita ini adalah budaya yang sangat paripurna. Kita sangat sempurna sekali, misalnya dalam konsep adat Tuho itu sendiri. Ya, tentu kita berharap ini bahwa adat Tuho ini bukan hanya di Ulu Manda saja yang rutin dan memahami pada aspek nilai adat Tuho itu sendiri, akan tetapi seluruh, khususnya di Kabupaten Majene ini, Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Majene itu bisa memahami tentang apa sih sebetulnya adat Tuho. Kendati pun sebetulnya dalam kehidupan keseharian kita itu tercipta. Sebenarnya sudah dilaksanakan. Iya. Akan tetapi perlu kita kuatkan bahwa ternyata ini perlu kita lembagakan yang namanya adat Tuho ini. Supaya dalam kehidupan keseharian kita, no problem. Si A mau kawin, tidak punya duit, oh ada tetangganya bisa. Dia mau bantu apa? Oh kelapa, kalau saya beras, kalau kamu ikan, kalau saya apa? Seperti yang kemarin, yang apa? Bojes. Siapa itu yang di Bojes itu? Ya itu ada Tuho. Coba orang tahu, ada Pak, Tuho saya seperti itu, menyumbang Pak. suara. Ya. Betul, Pak. Saya menyumbang lagu, saya menyumbang ini. Saya nyumbang jadi Ada- MC, Pak, waktu itu, Pak. Nah, Gratis. itu ada Tuho. Berarti konsepnya adat Tuho sebenarnya saya sudah laksanakan, Pak, ya. Ada dilaksanakan, iya. Oh iya. Jadi ada Tuho apa namanya? Bojes sebetulnya Iya, Pak. dia adalah orang yang mestinya harus dianiaya oleh keluarga perempuan. Betul, Pak. Karena ada unsur sir di situ. Betul. Seluruh orang udah tahu ini Bojes ini berani-beraninya dan sebagainya. Iya. Akan tetapi nilai adat Tuho itu lahir, semua orang tertarik. Wah ini harus Bojes daripada dia dibunuh. Oh kita bantu suara, kita bantu ini, kita bantu ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia selamat. Jadi konsep adat itu sendiri memang harus kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Cocok sekali, Iya. Pas sekali. Ya, kemudian yang kedua sebetulnya seperti yang disampaikan Pak Kadis itu memang di Kabupaten Majene ini sudah ada beberapa peraturan daerah yang membackup tentang nilai-nilai budaya budaya. kita. Di antaranya tadi disebutkan Pak Kadis, Dan nomor kemudian satu. sebelumnya ada juga peraturan daerah yang pernah kami gagas itu namanya peraturan daerah tentang pelestarian budaya dan adat istiadat. Ya. Jadi dari perda itu kemudian lahir tentang lembaga-lembaga adat itu. Jadi salah satu yang menjadi poin di peraturan daerah itu bahwa lembaga itu bisa dibentuk itu berdasarkan komunitas itu sendiri. Jadi pemerintah tidak boleh masuk untuk membentuk lembaga itu. Tapi yang membentuk lembaga itu adalah komunitas itu sendiri. Karena dia sendiri yang tentang paham wilayahnya, dia paham hukum adatnya, kemudian dia paham tentang struktur adatnya. Kalau pemerintah masuk tentu beda dengan orang yang memahami betul dengan keadaan lembaga adat itu sendiri. Ya. Kemudian yang paling penting saya kira kaitannya dengan budaya yang kita kembangkan itu, dan bukan hanya di Ulu Manda saja ya, tapi saya kira ini bisa menjadi percontohan kita hari ini di Ulu Manda. Misalnya ada namanya budaya Tuho, dan tentu kita berharap misalnya pada pemerintah daerah ini bisa menjadikan sebagai sebuah agenda daerah. Misalnya setiap tahun ini kita lakukan festival adat Tuho. Dan bukan hanya orang Ulu Manda yang terlibat, akan tetapi seluruh rakyat Kabupaten Majene ini bisa terlibat di sana. Betul. Dengan jangan kita melihat Ulu Mandanya yang jauh, akan tetapi nilai adat Tuhonya itu bisa kita bangun secara bersama-sama. Iya, Pak. Dari Banggai memperlihatkan, konsep adat Tuhonya kita seperti ini dan lain-lain sebagainya. Intinya memang adat Tuho yang harus kita bangun dalam rangka menjaga potensi-potensi, diantaranya tadi saya sebutkan potensi konflik. Kita mau berpilkada, kalau ada orang kalau selesai pilkada ya sudah selesai. Mari kembali saling Masih merangkul. kita duduk bersama-sama. Jangan ada dendam dan sebagainya. Begitu juga dalam sistem pemerintahan. Iya, Bupati misalnya terpilih, jangan ada dendam. betul. Menempatkan orang pada tempat Yang sebenarnya yang sesungguhnya
memang harus orang itu ditempatkan karena dia berhak di situ. The right man on the right place. Daerah itu. Jadi bukan pada persoalan oh ini berjasa. Jadi menghindari kita kalau kita mau membangun daerah kita hindari berjasa. Betul. Iya, balas Oh, jasa. saya tempatkan di tempat ini karena dia berjasa. Padahal di satu sisi dia tidak bisa mencapai apa keinginan kita sebetulnya untuk mensejahterakan rakyat itu. Jadi konsep ada Tuho itu hadir dalam mencerdaskan kita semua. Betul. Pak Kadis misalnya kalau terpilih jadi bupati ke depan misalnya, Iya. jangan lagi memilih, wah pendukung saya semua tempatkan di Republik Indonesia. Tidak boleh lagi, Pak. Itu namanya bukan ada Tuho. Ada Tuho itu adalah mengangkat orang yang memang punya kemampuan, memiliki kapasitas yang cukup di bidang itu. Iya. Sehingga kalau kita tanya bagaimana pariwisata, oh hebat, kan memang dipimpin oleh orang hebat. Betul sekali, Pak. Kalau- Seperti Kadis Pariwisata sekarang. Seperti kalau ada dinas yang dipimpin yang tidak hebat, Iya, tidak kelihatan itu. benar sekali, Pak. Pembangunan itu jadi kita mundur. Di satu Betul sisi sekali. keinginan kita ini adalah bagaimana pembangunan dari hari ke hari itu memperlihatkan itu grafik yang tinggi. Harus naik. Harus naik terus, Iya. nggak boleh mundur. Betul. Bisa kita mundur kalau pilihan kita seperti itu tadi. Betul. Kalau konsep ada Tuho kita pakai, pasti maju. Pasti naik. Insya Tapi Allah. kalau kita berpikir mundur, Iya. ya tempatkan orang yang tidak memiliki yang kemampuan. tidak sesuai. Kan di situ. Iya. Oleh karena itu kita sebetulnya dulu mandat itu kita tegaskan sama adik-adik, sama anak-anak kita, Iya. bahwa kita ini ada Tuho ini ya harus Anda linear dengan dirimu. Betul. Linear. Ada Tuho, Anda harus mampu. Betul. Ada Tuho, hargai orang. Betul. Ada Tuho, sikalimu. Sikalimu. Ada Tuho, kuatkan yang lemah. Iya. Seperti itu. Seperti apa penerjemahannya? Ini sudah dikemas di berbagai kegiatan-kegiatan dilakukan oleh kawan-kawan. Iya. Di beberapa tahun terakhir ini sudah tahun keempat secara resmi Iya. kita lakukan. Itu sudah diperlihatkan melalui gerak dan tarikh dan lain Iya, sebagainya. Nah, sekarang secara pelan-pelan ini terus kita tata bagaimana masyarakat ini betul-betul masyarakat yang beradab. Ya, ada masyarakat yang punya adat akan tetapi tidak beradab. Tidak beradab. Sekarang kita melinearkan itu. Iya. Anda beradab, Dan beradab. beradab. Jangan sampai misalnya kita mengatakan, oh kita punya adat tuh, tapi semua penduduknya kurang ajar. Betul sekali. Berarti bukan adat. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Sekarang saya ke Bang Irfan nih. Kan ini nanti Festival Adat Tuho, tentu akan banyak teman-teman penggiat budaya, baik wisatawan domestik akan datang hadir di Taukom. Kira-kira menurut Irfan apa yang perlu dihindari nih pada festival ini supaya kesannya tidak hanya menjadi atraksi turis, tapi tetap ada kesakralan gitu loh. Jadi bukan hanya orang datang nyaksiin, tapi tetap harus ada kesakralan gitu. Kira-kira bagaimana mengantisipasinya? Kan ini rame nanti ini. Ya. Jadi salah satu tujuan daripada Festival Adat Tuho ini adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Basri, Iya. bahwa bagaimana kemudian kita membangun kebersamaan, membangun kolaborasi, dan tentu bagaimana kemudian kita bisa menularkan nilai-nilai adat Tuho di dalam konteks keluar, misalnya di luar daripada wilayah adat Tuho itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu tujuan daripada kita berfestival itu. Selain itu untuk menanamkan nilai-nilai, ya bagaimana kita mengenalkan kepada dunia, karena nanti juga akan kita live streaming di atas, teman-teman itu akan berlomba-lomba naik dan dia akan memposting dan mengenalkan ke dunia bahwa ternyata ada di ujung Majene ini yang masih sulit aksesnya, tetapi dia mampu bisa mengkonsep sebuah kegiatan yang sifatnya sudah nasional. Kira-kira seperti itu. Oke, itu yang luar biasa. Sekarang saya langsung ke Pak Kadis dulu. Kira-kira bagaimana? Apakah ada rencana pengembangan pariwisata yang berbasis budaya yang tentu saja melibatkan masyarakat adat secara langsung? Ya, jadi betul sekali bahwa pada saya mengatakan tadi bahwa ujung dari pemanfaatan budaya yang ada ini seperti Festival Adat Tuho ini itu adalah endingnya itu adalah pemanfaatannya di sektor pariwisata dengan baik itu wisata dalam bentuk wisata lokal domestik maupun
yang lebih luas, misalnya mancanegara. Karena ada yang disebut dengan sustainable tourism, ada yang disebut dengan ecotourism, yang memang konsen terhadap nilai-nilai budaya. Jadi memang potensinya sangat bagus. Yang saya ingin tekankan dan minta diingatkan oleh panitia, bahwa setelah Festival Adat Tuho ini, bahwa kita implementasikan ya yang kita paralelkan dengan program dan kegiatan-kegiatan lain di bidang kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Majene. Contoh, kita di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang seni, misalnya seni dan budaya, itu ada namanya seni budaya go to school, masuk sekolah. Tadi yang lagi presnya pelaksanaan Festival Adat Tuho, kita putarkan itu di masyarakat sekolah. Kita bawakan ke sana bahwa ini ada seperti ini. Serempak di sekolah-sekolah untuk di dalam menjadi bagian dari referensi untuk mengenal budaya kita. Sebelum rapat paripurna DPR, kita tayangkan itu walaupun dalam bentuk reelnya. Di kantor bupati sebelum rapat rutin coffee morning, kita putarkan nanti. Jadi tolong nanti panitia membuat reel dokumentasi singkat yang akan kita anukan, supaya itu betul-betul, sehingga apa yang kita inginkan nantinya, bahwa apa yang dikatakan tadi Pak Basri, bahwa ini pemerintah perlu hadir di dalam menjadikan sebagai event tahunan apa segala macam. Jangan sampai terjadi bahwa sepertinya festival itu hanya pada saat itu saja. Ya. Makanya kita nanti akan tarik, nanti saya akan sampaikan Pak Kabid Seni Budaya untuk menjadikan itu sebagai sebagai bagian dari untuk mempromosikan itu kembali, merefresh kembali, supaya itu dihidupkan dihidupkan kembali, diputar terus, karena prinsip ilmu pengetahuan itu ada yang disebut selalu diulang-ulang. Jadi sehingga membuat sebuah yang kesan itu. Hal-hal seperti itu yang akan kita lakukan ke depan. Jangan itu biarlah sambil menunggu sidang paripurna di DPR misalnya, ya kita putar ada tayangan Pak ya. Jangan itu tinggal saja di laptop, kita sampaikan ke situ. Pasti akan ada mengatakan, wah teman-temannya Pak Basri di DPR. Ternyata hasilnya seperti ini di sana. Jadi ada ketertarikan dan ada kemungkinan kenapa kita sulit sekali berkomunikasi tentang anggaran dengan teman-teman di DPR. Itu karena tidak ada yang dilihat. Betul. Apa buktinya? Betul. Ya, oleh karena itu nanti ya panitia ini tugasnya ini, apalagi sebagai digitalisasi, yaitu saya kira. Jadi nanti kita akan setiap ada event, ada acara-acara tertentu kita bisa bawa Pak ya untuk diputarkan, untuk memperkenalkan semua adat istiadat. Iya, luar biasa sekali nih perencana. Tapi sebenarnya Pak Kadis tadi ini lebih banyak ditujukan ke kepala bidang seni dan budaya. Siapa itu ya? Ini sebenarnya menunjukkan saya. Iya, saya kembali ke Pak Basri nih. Bagaimana Bapak melihat sinergi nih Pak antara pelaku adat, akademisi dan komunitas dalam menjaga otentisitas festival ini Pak? Iya, kira-kira bagaimana Pak Basri? Iya, ketiga elemen ini memang hadir dalam sebuah event. Karena kenapa demikian? Oleh karena ini kita harus saling mensupply. Kita harus saling membantu dan saling mendukung. Kalau kita kerja sendiri, ini akan melahirkan hasil yang tidak baik atau hasil yang tidak berimbang dengan apa sebetulnya yang kita mau capai. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang paripurna, akademisi harus hadir, pemerintah harus hadir, tokoh adat harus hadir, dan ketiga-tiganya ini harus saling mensuplai tentang seluruh apa yang kita inginkan. Ada yang berbicara tentang konsep lokal. Kemudian akademisi memang
memberikan pikiran-pikiran atau berargumentasi berdasarkan teori-teori yang sudah teruji kebenarannya. Begitu juga kehadirannya pemerintah dalam rangka membackup seluruh kebutuhan-kebutuhan pembiayaan dan lain sebagainya. Atau paling tidak kehadiran pemerintah dalam rangka membackup seluruh kebijakan-kebijakan yang kita inginkan dalam sebuah kegiatan, satu kegiatan itu. Oleh karena itu di adat Tuho kita ini, kendati pun sebetulnya awalnya memang lahir dari komunitas yang dikatakanlah komunitas yang kecil itu, akan tetapi karena kita melihat ini bahwa penting sebetulnya adat Tuho ini kita terapkan kepada seluruh kalangan, kepada semua orang, maka kehadirannya banyak elemen ini juga kita harapkan untuk bisa hadir di situ. Kemudian yang kedua, yang saya mau katakan ini adalah kalau Kabupaten Majene ini kita mau melihat bahwa betul-betul budaya ini bisa kita jadikan sebagai sebuah alat perekat, Ya, alat perekat. antara satu masyarakat, seorang masyarakat dengan masyarakat yang lain, maka memang harus kita ciptakan ruang yang namanya Hari Budaya. Hari budaya. Harus ada konsep tentang Hari Budaya kita. Hari budaya, Pak. Karena kalau tidak ada Hari Budaya yang kita buat, maka turunan dari Hari Budaya yang kita melakukan itu apa? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya dikatakanlah tanggal 2 ini adalah Hari Budaya misalnya. Ya. Maka pemerintah daerah atau adat Tuho ini sudah bisa mempersiapkan apa sih sebetulnya harus kita siapkan ini. Di Hari Budaya juga kita sudah siapkan misalnya festival membakar ikan cakalang mulai dari ujung Ragu sampai ujung ini. Festival di Hari Budaya itu. Ya. Semua masyarakat itu turun menikmati ikan cakalang, menikmati jepa dan lain sebagainya di Hari Budaya itu. Kalau kita jadikan kebiasaan kita bahwa pokoknya di hari itu tidak ada yang bisa orang marah. Pak Bupati tidak bisa marah kalau dilempar ikan misalnya. Siapapun tidak bisa marah. Pokoknya tidak bisa marah di hari itu. Di hari itu juga kita harus menggunakan pakaian kebesaran kita, sak bemandar misalnya. Pakai sak bemandar di hari itu juga. Di hari itu juga misalnya tidak ada lagi yang bisa menggunakan bahasa Indonesia kecuali bahasa Mandar. Di satu hari itu. Ya. Jadi memang kalau kita menginginkan ini daerah kita maju, harus di backup dengan berbagai macam latar yang bisa memajukan kita. Begitu juga misalnya kalau di daerah adat Tuho ini, kalau kita menginginkan ini menjadi satu kebiasaan yang bisa mendorong dan kita anggap bahwa ini adalah potensi besar untuk membangun daerah Kabupaten Majene, memang harus kita pikirkan itu. Kalau misalnya di Malino ada namanya Wonderful Malino. Oh iya, seperti itu. Maka kita di Majene ini apa? Misalnya, kita ciptakan itu. Kenapa harus kita menciptakan itu? Karena ada kaitannya dengan peningkatan pendapatan daerahnya kita. Kalau orang Barat tahu, oh di Lumanda ini ada namanya festival adat Tuho dan seperti ini. Orang akan datang untuk melihat-lihat itu. Orang Barat akan datang melihat, oh indahnya ini. Bisa jadi ada pengusaha-pengusaha yang datang kemudian tertarik untuk membangun berinvestasi tentang. Tapi dari sekarang memang harus kita pikirkan itu. Dan kami sudah gagas itu. Pak Idris kemarin tahun 2002 waktu kita gagas itu sampai tahun 2024 itu dia sudah menekankan lahirkan buku supaya orang banyak membaca buku yang kita lahirkan itu. Bahwa Lumanda seperti ini memiliki potensi yang cukup untuk didatangi orang. Dan kendati pun sampai hari ini belum terbit bukunya, tapi insya Allah karena itu sudah menjadi dan insya Allah kita akan terbitkan itu buku agar bisa semua diketahui. Pertanyaan sebelum saya minta pertanyaan terakhir, ini pertanyaan pamungkas buat Bapak. Bagaimana Bapak membayangkan festival adat Tuho itu dalam tempo 5 atau 10 tahun ke depan? Apakah sudah ada dalam bayangan Bapak kira-kira festival adat Tuho itu akan seperti apa? Bayangan saya ke depan sebetulnya, kalau saya belajar dari pengalaman sejak tahun 2000-an, ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Maka saya berpikir 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang itu festival adat Tuho itu akan semakin besar dan masyarakat itu akan tumbuh solidaritas yang begitu kuat untuk menjaga adat istiadatnya. Tanpa diperintah, dia akan bergerak untuk melestarikan
adat istiadatnya. Apakah dia itu tertarik melestarikan lingkungan, atau apakah dia tertarik untuk melestarikan kebiasaan-kebiasaan ini yang masih relevan dan lain sebagainya. Tapi yang pasti saya kira karena adat Tuho sampai hari ini masih melegenda. Ya. Sejak konsep adat Tuho pertama kali dimunculkan oleh Nenek Tomapu atau Londong Dehata, sampai hari ini masih terus bertahan. Masih nilai adat Tuho ini terus dipraktekkan oleh seluruh kalangan masyarakat yang ada sampai hari ini. Dan kita meyakini betul di Ulu Manda itu bahwa adat Tuho ini akan mampu mensejahterakan kita, kemudian bisa saling membesarkan dan bisa saling membantu. Dan dalam kehidupan keseharian kita ini bisa kita buktikan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di masyarakat itu, dan tidak ada orang misalnya dalam konteks perkawinan atau saka pabujangan misalnya, tidak ada orang yang tidak bisa kawin karena tidak punya uang. Anda orang itu kalau sudah balik dan berkeinginan untuk nikah, silakan kawin, silakan nikah. Saudara-saudara kita banyak di sekeliling itu. Apakah dia anak yatim atau yatim piatu, akan terus dibantu. Oleh karena itu saya berkeyakinan bahwa rintisan-rintisan kita hari ini, apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi super besar untuk 10 atau 5 atau sampai 10 tahun yang akan datang. Dan bisa kita lebih berkreasi ke depan ini, dan bukan hanya dinikmati oleh komunitas Ulu Manda, akan tetapi bisa dirasakan oleh komunitas-komunitas yang lain. Misalnya di Bangkaep, paham tentang adat Tuho seperti ini. Begitu juga pada daerah-daerah lain Sendana dan lain sebagainya. Pada prinsipnya sebetulnya kita ini adalah penganut paham adat Tuho, akan tetapi ada memang orang terlambat yang belajar tentang nilai adat Tuho. Oleh karena itu keterlambatan orang-orang yang belajar tentang adat Tuho, mulai dari sekarang kita kasih support, kita kasih spirit bahwa adat Tuho seperti ini. Tentu misalnya saya ulangi lagi, kita berharap ke depan ini dalam situasi apakah misalnya pemilihan DPRD atau pemilihan bupati misalnya, bagaimana kita memilih dalam konteks adat Tuho itu. Ya, jadi jangan hanya persoalan kita beda pilihan, kemudian pada akhirnya merusak kekeluargaan atau merusak persaudaraan. Tapi adat Tuho hadir untuk memberikan ruang kepada kita untuk terus berdamai, berjalan berdampingan, bersatu. Selesai event kita kembali pada keberadaan kita sebagai hamba Allah, bersatu. Setelah dari Pak Basri tadi saya langsung ke Pak Kadis nih. Kira-kira apa kolaborasi yang ideal nih antara adat, pemerintah dan komunitas budaya di masa depan? Saya tidak berbicara masa sekarang, tapi di masa depan. Nah, ini tadi menarik karena moderator ini, host ini kita untuk membuat kita berbicara 5-10 tahun yang akan datang tentang Festival Adat Tuho. Saya juga ingin mengapresiasi pertanyaan itu, bahwa tentu ke depannya kita berharap bahwa apa sebetulnya kan ini Festival Adat Tuho ini dan objek pemajuan kebudayaan yang lain yang difasilitasi, diinisiasi oleh teman-teman kita dari BPK ini perlu diapresiasi, Pak. Seluruh masyarakat Majene ini patut berapresiasi karena mereka mengguidance kita. BPK ini Balai Pemajuan Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 18 khususnya yang membawahi Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tengah. Itu telah mengantarkan kita, membuka mata kita untuk 5-10 tahun yang akan datang. Maka peran pemerintah, peran komunitas, peran wakil kita di DPR untuk memainkan ini untuk secara kolaboratif. Kita tentu bermimpi bahwa 3 bulan sebelum Adat Tuho dilaksanakan,
itu sudah berkibar di bandara, sudah diinformasikan di bandara-bandara di seluruh Indonesia, sudah ada di hotel-hotel bintang yang kita terpromosikan dengan baik, di media-media ekstrim dan sebagainya, di sosial media sudah muncul semuanya, hingga pada hari H membuat orang pada berdatangan karena ada promosi yang signifikan terhadap itu. Hari ini ya karena kita ini masih baru dalam hal memulai, ya sudah mau dilaksanakan, belum ditahu orang-orang di luar, ya belum ada itu. Jadi ini pekerjaan kita. Saya kira BPK sudah mengguidance kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih, kami apresiasi. Ya, dan memang kita harus apresiasi. Tetapi tugas kita di sini sebagai orang yang punya pemilik itu yang harus berpikir, harus ada anggaran tersedia yang sudah harus kita manage sedemikian sehingga ada pra-event dan pasca event yang harus diterpadukan untuk dilaksanakan, sehingga apa yang kita inginkan dengan nilai dan aspek ekonominya pun itu saya kira jelas akan tercapai. Itu yang kita inginkan nanti ke depan, Pak Host, yang kita akan cari ke depannya. Ya. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Saya ke Bang Irfan nih. Apakah ada pesan Anda nih untuk generasi muda agar mereka menjaga dan tetap melanjutkan tradisi ini? Baik, pertama mungkin ada yang terlupakan tadi ya, dari berbagai rentetan konsep yang ada di dalam Festival Budaya Adat 2025 ini. Ini tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 yang terus memberikan kita ruang ya di Kabupaten Majene secara khusus ini untuk bisa berkolaborasi sehingga tercipta banyak konsep-konsep yang menarik untuk kita tindak lanjuti. Itu tidak bisa dipungkiri sesuai yang disampaikan tadi oleh Bapak Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene. Secara ini atas nama komunitas menyampaikan apresiasi yang besar ya tentu kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 yang telah banyak memberikan ruang. Betul. Kemudian pertanyaannya apa tadi ya? Jika generasi muda nih agar mereka tetap menjaga gitu loh dan melanjutkan tradisi adat Tuho ini. Nah ya tentu saya pikir saya sudah membayangkan ke depan ini, karena kalau sudah dilihat generasi yang mulai tertarik dengan sajian kekinian, ya tentu seperti tadi yang diharapkan oleh Pak Kadis, bahwa ke depan ini adalah kebudayaan kita akan menjadi sebuah event, bukan hanya saja sebagai event komunitas itu sendiri lingkup kecil, tetapi juga sudah dari sumber kebudayaan itu para pelaku bahkan generasi itu berdaya karena budayanya itu sendiri. Nah, tentu juga selain berdaya karena budayanya itu, nilai-nilai yang ada di dalam adat Tuho itu sendiri betul-betul menjadi dasar karakter kita ke depan, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Basri betul-betul kita memiliki pemikiran atau karakter sebagaimana yang terkandung di dalam adat Tuho itu sendiri. Oke, thank you. Saya sekarang ke pertanyaan penutup nih buat Pak Basri nih. Jika harus menggambarkan Festival Adat Tuho 2025 dengan satu kata, apa kata itu dan mengapa? Ya. Kata yang paling tepat menurut saya untuk menjaga kearifan lokal kita sampai 10 tahun atau 25 tahun yang akan datang ini adalah jaga identitas diri. Jadi kita harus punya identitas. Kalau kita tidak punya identitas, kita kan tidak bisa dikenali orang. Tapi kalau kita punya identitas, maka kita akan dikenali orang. Kalau identitas kita adalah identitas adat Tuho, maka pertahankan itu tentang identitas adat Tuho kita. Ada yang saya mau sampaikan, Pak. Dalam rangka menjaga kebiasaan-kebiasaan kita dalam adat Tuho ini, ada yang sangat penting sebetulnya harus kita lakukan. Apa itu adalah bagaimana
masyarakat yang masih memegang teguh pada prinsip-prinsip kebiasaan hari ini, itu kita desa-desa ini masih dikatakanlah masih belum terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan orang luar ini, kita rubah menjadi desa adat. Kalau kita mengubah menjadi desa adat itu, maka semakin kuat kita dalam mempertahankan adat kebiasaan kita. Ya. Kalau di Lumanda ini hampir seluruh desa ini sudah sebetulnya bisa kita rubah desa menjadi desa adat. Kalau kita sudah merubah desa menjadi desa adat, maka identitas kita ini sudah bisa kelihatan atau kita bisa pertahankan. Apa identitasnya orang Lumanda? Salah satu identitasnya karena sudah ada Tuho, ya Sikalemu itu identitasnya. Siapapun yang masuk di daerah kita, ya harus Sikalemui. Artinya orang masuk ini sudah dianggap bagian dari keluarga kita. Apakah dia masuk karena memiliki sejumlah kesalahan-kesalahan yang menurut orang lain, orang ini tidak bisa diampuni, atau orang ini tidak bisa lagi kita selamatkan, atau tidak bisa lagi diberikan ruang untuk tinggal di muka bumi ini misalnya. Tapi kalau sudah sampai ke Lumanda karena memiliki identitas Sikalemui, maka orang itu menjadi orang terhormat. Oh iya. Ya, seperti itu ya. Seperti itulah identitas kita di Lumanda. Jadi kita tidak perlu ragu untuk masuk di Lumanda. Kalau misalnya kita ingin mau melihat seperti apa prakteknya itu orang Sikalemu di sana, bisa lagi kita di sana. Duduk bersama-sama dengan masyarakat, atau melihat kebiasaan-kebiasaan mereka di sana seperti apa. Dan bagi kami sebagai orang Lumanda di sana, inilah yang menjadi spirit dan semangat bagi kami dimanapun kami berada. Sehingga kalau kita ke Kalimantan, kita menemukan orang Lumanda, pasti tidak ada bedanya dengan tradisi yang di tempat ini dengan tradisi yang ada di kampung sana, di daerah Kalimantan, atau dimanapun kita berada. Karena doktrin terhadap konsep adat Tuho ini, dimanapun kita berada, tetap konsep Sikalemui tetap harus kita jaga, terus kita bangun. Jadi intinya adalah kalau kita mau terus mempertahankan kebiasaan-kebiasaan kita ini, satu kuncinya, pertahankan identitas. Saya kira begitu. Terima kasih Pak. Saya ke Pak Kadis Pak. Pertanyaan sama. Jika harus menggambarkan Festival Adat Tuho 2025 dengan satu kata, apa kata itu Pak dan mengapa? Saya kira sudah tadi ya di awal saya ditanyakan hal yang serupa, saya mengatakan pemberdayaan. Pemberdayaan. Karena saya sudah jelaskan panjang lebar di awal supaya tidak terulang. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga di sini, penting sekali, bahwa apapun yang kita bicarakan pada hari ini dan kemarin-kemarin serta yang akan bicarakan kita kemudian, semuanya itu harus bisa dilaksanakan. Sesuatu itu bisa dilaksanakan, itu properti dasarnya yang utamanya itu adalah anggaran kita. Bukan tidak ada anggaran, tetapi belum terfokus. Oleh karena itu, kami berharap tentunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diberikan kesempatan untuk memempatkan anggaran yang ada untuk sesuai betul-betul peruntukannya. Nanti tentunya juga kita akan berkolaborasi dengan pemerintah di tingkat Kecamatan Ulumanda untuk kita sama-sama membahas tentang ini, untuk kita fokuskan ke sana supaya jangan betul-betul bisa kita lihat hasilnya. Karena ini nilai besar ini Festival Ulumanda itu akan hanya menjadi berita cerita setiap tahunnya, itu saja kalau tidak ada yang bisa kita kemas pengembangannya seperti itu. Tidak bisa kita munculkan sebagai karakter seperti yang dikatakan Pak Mas. Tidak bisa kita wujudkan menjadi sebuah pemberdayaan masyarakat. Tidak ada yang bisa diwujudkan seperti impian generasi muda yang digitalisasinya itu kalau tidak terfokus ini. Dan insya Allah kita akan, kalau demikian, promosinya, aktualisasinya itu kita akan fokuskan ke sana sehingga betul-betul bisa kita. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak Kadis. Ya, pemirsa dimanapun berada,
Demikian bincang kita pada malam hari ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Malam ini kita membahas tentang Adat Tuho 2025. Kali ini mengangkat tema tentang Daur Kehidupan. Festival Adat Tuho keempat tahun 2025 dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 yang meliputi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Ayo, seluruh masyarakat dimanapun berada, mari kita sama-sama berbondong-bondong menyaksikan bagaimana kekayaan budaya kita, bagaimana kehidupan siklus lahir, tumbuh, dan diwariskan budaya sebagai identitas kolektif masyarakat Ulumanda. Ingat dan catat tanggalnya, dari tanggal 29 sampai dengan 31 Juli 2025. Kami berempat akan menunggu Anda di Ulumanda. Ayo sama-sama kita ramaikan Festival Adat Tuho keempat tahun 2025. Tentu saja pelaksananya adalah Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Dan jangan lupa follow Instagram dari BPK Wilayah 18 dan juga subscribe YouTube dari BPK Wilayah 18. Saya Fian Ilbas selaku host pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas semua atensi dan perhatian terutama dari semua narasumber. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Sekian pertemuan kita pada malam hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.